berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dalam Republik Indonesia tahun 1940 seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka hukumannya jauh lebih berat. Penjara pun sudah penuh kan, tidak perlu lagi masuk penjara. Itu tidak punya efek apa-apa untuk penjaraan. Jadi harus hukuman mati ini. Oke lah, enggak apa-apa. Ya, pemirsa, masih dari gedung Mahkamah Konstitusi, Pak Refli. Iya. Nama Pak Hambit Binti, ini sebenarnya calon bupati dari kubu petahana di Gunung Mas. Dan dari data yang kami peroleh di lapangan pun sebenarnya memang suaranya juga sudah lebih tinggi daripada calon lainnya. Nah, kira-kira menurut Anda, dugaan Anda, modus-modusnya ini mengapa seseorang yang sudah notabene angka suaranya perolehannya lebih banyak, tapi masih juga mau menyerahkan uang? Apakah memang seperti itu ya kebiasaannya? Iya, ini analisis ya. Kalau fakta nanti, saya kira kalau soal fakta Pak Mahfud, Prof. Mahfud saya kira jauh lebih banyak tahu. Iya, dan masih diinvestigasi juga oleh ya. KPK. Tapi begini, kalau kita melihat kasus pemilu kada ini, kan akan ada dua pihak yang berperkara. Pihak yang memohonkan dan pihak terkait. Kalau termohon KPU itu kan cuma figuran saja sesungguhnya, tapi ini pihak yang saling berhadapan. Nah, pertanyaannya adalah, jangankan yang kalah, yang menang pun kemudian ini rentan juga untuk kemudian diperas. Kenapa? Karena kan dia ingin mempertahankan kemenangannya. Maka kemudian misalnya dalam kasus yang saya investigasi, kemudian saya tuliskan, disebutkan pada waktu itu Pak Akil kemudian dalam tanda kutip mengancam. Jadi kalau misalnya kasus tidak diberikan uang, maka kemudian dia akan dikalahkan kasus Bupati Simalungun ini. Padahal pada waktu itu kemenangannya 40.000 perbedaannya. Nah, kenapa begitu? Saya pagi tadi bersama Ketua DPR, saya kira ada istilah yang barangkali publik juga perlu ketahui. Itu seperti menembak orang di atas kuda, menembak di atas kuda. Jadi sesungguhnya tanpa diapa-apakan, barangkali saja Pak Binti ini sudah menang, tetapi mungkin kekhawatiran yang bersangkutan itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak mafia perkara ini untuk kemudian mengeruk keuntungan. Jadi kalau kita lihat misalnya dari kasus ini kan, yang mengusulkan merah, kan sesungguhnya kan partainya berbeda. Kemudian brokernya kuning, yang dihubungin kuning. Nah ini menunjukkan pola, ini menurut saya ada personal interest di sana. Tapi juga mungkin ada juga pola-pola lain yang sangat terkait dengan kemungkinan kepentingan kelompok atau kekuatan politik Analisa tertentu. Anda lebih kuat ke arah mana? Karena juga publik mulai menduga-duga ini personal interest untuk pribadi saja atau untuk partai? Saya kira dua-duanya. Dua-duanya. Karena, tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa dilepaskan karena kita ini kan ada hajatan pemilu. Oke. Saya kira kandidat membutuhkan dana yang besar ya untuk kemudian berkampanye. Tapi dia juga ingin menanam jasa kepada elected, ya kan, kepala daerah terpilih. Dan ini saya kira tidak bisa diselesaikan hanya analisis hukum dari orang hukum seperti saya. Barangkali perlu perspektif lain dari perspektif politik. Tapi yang ingin saya katakan adalah ini harus menjadi entry point bagi MK. Saya sama Prof. Mahfud ini sama saja sebenarnya, sama-sama cinta MK. Cuma mungkin berbeda cara dan posisinya saya kira. Nah, saya kira ini adalah momen untuk melakukan pembersihan dan pembenahan di MK. Kenapa begitu? Saya katakan demikian. Karena kalau kita bicara tentang misalnya yang terlibat, satu orang. Tetapi kalau kita bicara karakteristik mafia peradilan atau mafia hukum, tidak mungkin kan satu orang bekerja. Pasti ada pihak lain yang terlibat, entah itu eksternal atau internal. Nah, sekarang membersihkan eksternal dan internal, itu adalah saya kira tugas mulia institusi MK ini. Agar kemudian bisa mengembalikan kredibilitas dan kepercayaannya. Saya akan ke Pak Mahfud dulu. Pak Mahfud, saya akan mengutip ini kata-kata Anda. Dari 400-an sengketa pemilu kada, 50% menawarkan suap ke MK. Berarti memang banyak sekali ya Pak tawaran-tawaran yang masuk ke MK. Dan apakah Pak Mahfud sendiri juga pernah mendapatkan tawaran ini? 50% lebih selalu melakukan pendekatan melalui orang, melalui telepon, menawarkan uang macam-macam, dan itu semuanya dapat dikatakan dikelompokkan sebagai upaya penyuapan gitu ya. Nah, apakah saya pernah mendapat tawaran? Saya sudah sering katakan, saya sudah sering melapor ke polisi
betapa orang di daerah misalnya menggunakan nama saya, orang yang kalah berperkara itu lalu kirim berita kepada saya bahwa saya sudah kirim uang ke Bapak kok kalah. Lalu saya tanya, Bapak ngirim uang ke siapa? Melalui si A, si B yang ternyata pengacaranya. Lalu saya laporkan ke polisi gitu. Nah seperti itu kadang-kala banyak terjadi juga. Ada juga yang langsung kepada saya minta Nominalnya tolong berapa lah Pak Mahfud yang biasa teman kita ditawarkan? dan macam-macam lalu. Oh macam-macam ya, macam-macam, tidak pernah ditunjukkan ke mata. Pokoknya dia bilang ada uang ini, ada uang itu. Bahkan ada pernah yang membawa sertifikat tanah 5 hektar mau dikasihkan ke saya asal menang dan sebagainya. Dan itu sudah semua sudah saya ungkap ketika saya jadi ketua MK dulu sebenarnya. Dan sudah pernah saya tulis juga di dalam buku biografi saya tentang yang seperti itu. Iya, saya ingat Pak Mahfud juga pernah Gitu, mengatakan Sherin. bahwa sudah mengadukan ke kepolisian tapi belum ditindaklanjuti, ya. Begitu ya Pak ya? Betul, bukan hanya ke kepolisian, saya mengajukan ke kepolisian beberapa nomor telepon dan hasil rekaman pembicaraan orang mau berusaha menyuap di antara mereka sendiri. Sudah pernah saya laporkan ke polisi, katanya sudah teridentifikasi tempat dan orangnya tapi akhirnya tidak ada kabar. Ke KPK saya bersama Pak Akil sendiri pernah datang, bukan untuk melapor tapi untuk minta diperiksa. Itu saya pernah bersama Pak Akil karena konon di Kota Waringin Barat itu ada orang ngirim uang kepada saya 4 miliar, ke Pak Akil 2,4 miliar. Saya bilang karena ini ada yang mengaku pernah ngirim orang, saya datang ke KPK ini orangnya. Lalu KPK membuat berita acara bahwa saya melapor. Saya bilang saya tidak melapor, saya minta diperiksa, saya bilang. Agar lebih tegas bahwa saya punya sikap terhadap soal-soal yang seperti itu. Ya. Baik Pak Mahfud, ditahan dulu Pak Refli, nanti kita Cukup, juga akan Sherin. kembali dengan, saya akan mencoba menanyakan bagaimana sebenarnya Pak Akil Mokhtar di kalangan MK, karena orang luar MK banyak yang cukup kaget ketika Pak Akil akhirnya terpilih sebagai Ketua MK yang baru. Kami akan segera kembali.